Abhallah bin Ka'ab yang lebih dikenal dengan julukan Ibnu Sauda adalah tokoh yang namanya sering muncul dalam sejarah Islam sebagai simbol dari fitnah dan intrik di masa-masa awal perkembangan umat. Namun, seperti kabut tebal yang menyelimuti malam, asal-usul dan kisah hidupnya penuh dengan misteri. Banyak hal yang dikisahkan tentang dirinya, tetapi tak sedikit pula yang diperdebatkan. Abhallah bin Ka'ab dilahirkan di wilayah Yaman, sebuah tempat yang dikenal dengan budaya dan tradisinya yang kaya, tetapi juga menjadi pusat pengaruh berbagai kepercayaan, termasuk Yahudi dan Kristen, sebelum Islam datang. Abhallah tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, dengan lidah yang tajam, dan kemampuan berbicara yang memikat. Namun, dalam dirinya juga tersembunyi sifat licik dan ambisi yang berbahaya. Dikisahkan bahwa ia berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dengan komunitas Yahudi di Yaman. Sebagian riwayat menyebut bahwa ia kemudian berpura-pura masuk Islam di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Tetapi di balik keislamannya, ia menyimpan dendam dan rencana untuk memecah belah umat. Sejak muda, Ibnu Sauda dikenal sebagai orang yang pandai memanfaatkan situasi, berbicara manis untuk menyusup ke dalam kelompok-kelompok masyarakat, lalu menyulut perpecahan dari dalam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Ibnu Sauda mulai menunjukkan pengaruhnya. Ia bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, termasuk Kufah, Basrah, dan Mesir. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia menyebarkan ide-ide yang menghasut. Dengan piawai, ia menanamkan keraguan pada keadilan pemerintahan Utsman, menuduh khalifah memperlakukan kaum Quraisy secara istimewa dan mengabaikan umat lainnya. Ibnu Sauda juga dikenal menyebarkan doktrin bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penerus Nabi Muhammad yang paling sah. Ia memanfaatkan rasa hormat umat kepada Ali untuk memecah belah kaum muslimin. Dengan tipu daya, ia membangkitkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat yang merasa termarginalkan, menciptakan kelompok pemberontak yang akhirnya menjadi ancaman serius bagi stabilitas kekhalifahan Utsman. Puncak dari kejahatan Ibnu Sauda terjadi saat ia dianggap berperan dalam penghasutan yang menyebabkan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Ia menyulut kemarahan massa dengan menyebarkan berita bohong bahwa Utsman telah bertindak zalim dan tidak pantas lagi memimpin. Riak-riak kecil pemberontakan berubah menjadi gelombang besar yang akhirnya menyeret umat ke dalam konflik terbuka. Setelah kematian Utsman, perpecahan semakin menjadi-jadi. Ibnu Sauda dianggap berada di balik layar banyak fitnah yang memicu Perang Jamal dan Perang Siffin, konflik besar yang melibatkan Ali bin Abi Thalib dan tokoh-tokoh lainnya. Ia adalah dalang yang menyulut api, tetapi selalu bersembunyi di balik bayang-bayang. Nasib akhir Ibnu Sauda masih menjadi teka-teki. Beberapa riwayat mengatakan ia dieksekusi atas perintah Ali bin Abi Thalib karena perannya dalam menyebarkan fitnah. Namun, ada juga yang menyebut bahwa ia menghilang begitu saja, meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Yang pasti, nama Ibnu Sauda menjadi simbol dari bahaya fitnah, pengkhianatan, dan ambisi yang melampaui batas. Cerita tentang Abhallah bin Ka'ab atau Ibnu Sauda mengajarkan umat Islam tentang pentingnya kewaspadaan terhadap fitnah. Dalam sejarah, ia sering disebut sebagai contoh bagaimana seseorang yang berbicara manis tetapi berhati busuk dapat menghancurkan persatuan. Hingga kini, kisahnya mengingatkan umat Islam untuk selalu berhati-hati terhadap perpecahan yang disebabkan oleh hasutan dan berita bohong. Abhallah bin Ka'ab yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Sauda adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Islam. Ia sering diasosiasikan dengan gerakan Sabaisme yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba, seorang tokoh yang dituduh menyebarkan fitnah dan ideologi yang memecah belah umat Islam pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang Ibnu Sauda dan peristiwa terkait. Pertama, hubungan dengan Abdullah bin Saba. Abhallah bin Ka'ab yang dikenal dengan julukan Ibnu Sauda adalah sosok yang sering dikaitkan dengan Abdullah bin Saba, seorang tokoh kontroversial yang disebut-sebut sebagai dalang di balik banyak fitnah yang mengguncang dunia Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Kisah hubungan mereka seperti dua sisi mata uang, saling melengkapi dalam menciptakan kekacauan, namun sulit untuk dibedakan perannya. Abhallah bin Ka'ab dan Abdullah bin Saba pertama kali bertemu di Basrah, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan pertemuan berbagai pemikiran di masa itu. Abdullah bin Saba, seorang mantan Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, dikenal dengan retorika yang menggugah dan ide-ide radikalnya.
Ia menyebarkan gagasan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya pewaris sah Nabi Muhammad, sebuah klaim yang dengan cepat menarik perhatian Abhalah. Di sebuah sudut Masjid Basrah yang remang, Abdullah bin Sabah berbicara kepada sekelompok kecil pendengar. Ia menyuarakan ketidakpuasan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, mengangkat isu tentang keadilan, dan menanamkan benih kebencian. Abdullah bin Sabah, tidakkah kalian melihat Utsman telah menyimpang dari jalan Nabi? Ia memperkaya keluarga Quraisy dan mengabaikan kita, kaum yang datang dari luar Mekah. Bukankah Ali lebih layak memimpin umat ini? Dari sudut ruangan, seorang pria dengan sorot mata tajam, Abhalah bin Ka'ab, mendekat. Ia tersenyum tipis, menunjukkan minat pada apa yang disampaikan Abdullah. Ibnu Saudah, kata-katamu tajam, wahai Sabah. Namun, kata-kata tanpa tindakan hanya akan menjadi angin lalu. Apa yang kau rencanakan? Abdullah bin Sabah, aku tidak hanya ingin menyuarakan kebenaran, tetapi juga menyalakan api perubahan. Aku membutuhkan orang-orang yang mampu menyebarkan pesan ini ke seluruh penjuru negeri. Sejak saat itu, mereka berdua menjalin hubungan yang erat. Abdullah bin Sabah menjadi pemimpin ideologi, sementara Abhalah bin Ka'ab dengan kecerdikannya menjadi tangan kanan yang menyusup ke berbagai kota untuk menyebarkan provokasi. Abdullah bin Sabah dan Ibnu Saudah bekerja sama menciptakan jaringan pengikut. Ibnu Saudah dikenal sebagai orator ulung yang mampu mempengaruhi orang-orang dengan kata-katanya. Di Kufah, ia berdiri di hadapan masyarakat yang sudah mulai merasa tidak puas dengan pemerintahan Utsman. Ibnu Saudah, wahai kaum muslimin, tidakkah kalian merasa bahwa pemerintahan ini telah melupakan kalian? Lihatlah bagaimana Utsman memerintah hanya untuk keluarganya. Tidakkah kita membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar memahami perjuangan kita? Seorang seperti Ali bin Abi Thalib. Dari balik kerumunan, seseorang bertanya, apa yang kau sarankan, wahai Abhalah? Ibnu Saudah, aku hanya meminta kalian berpikir. Tidakkah kita wajib berdiri untuk keadilan? Tidakkah kita harus menuntut perubahan? Kata-katanya mengakar di hati orang-orang yang mendengarnya. Berkat kemampuannya, ajaran Abdullah bin Sabah menyebar ke berbagai wilayah, dari Mesir hingga Kufah, menciptakan kegelisahan yang semakin besar di kalangan umat. Di sebuah rumah sederhana di Mesir, Ibnu Saudah duduk berhadapan dengan Abdullah bin Sabah. Wajah keduanya serius membicarakan langkah selanjutnya. Ibnu Saudah, segalanya berjalan seperti rencana. Umat mulai meragukan Utsman, tapi kita butuh sesuatu yang lebih besar untuk mengguncang pemerintahannya. Abdullah bin Sabah tersenyum dingin. Kita akan sebarkan surat palsu atas nama Utsman. Surat itu akan membuat gubernur-gubernur percaya bahwa Utsman ingin memberhentikan mereka. Saat mereka marah, mereka akan berbalik melawan Utsman. Ibnu Saudah tertawa kecil. Sungguh rencana yang cerdik. Dengan ini, umat akan melihat Utsman sebagai pemimpin yang zalim. Malam itu, rencana gelap mereka pun disusun. Surat-surat palsu mulai dikirimkan dan api pemberontakan mulai berkobar. Kerjasama antara Abdullah bin Sabah dan Ibnu Saudah terus berlangsung hingga puncak fitnah pertama yang berakhir dengan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Namun, pasca kematian Utsman, hubungan mereka mulai renggang. Abdullah bin Sabah merasa bahwa Ibnu Saudah terlalu ambisius, sementara Ibnu Saudah merasa bahwa Abdullah tidak lagi relevan. Dikisahkan bahwa pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menangkap dan mengeksekusi Abdullah bin Sabah karena perannya dalam menyebarkan fitnah. Nasib Ibnu Saudah tidak jelas, tetapi ia disebut melarikan diri, meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Kisah ini adalah pengingat tentang bahaya fitnah dan ambisi pribadi yang melampaui batas. Abdullah bin Sabah dan Ibnu Saudah menjadi simbol perpecahan yang terus dikenang dalam sejarah Islam. Kedua, klaim kenabian. Di masa penuh fitnah dan kekacauan politik yang mengguncang dunia Islam, muncul banyak tokoh yang memanfaatkan keadaan untuk mencari kekuasaan atau pengaruh pribadi. Salah satu cerita yang sering menjadi perbincangan adalah klaim kenabian Abhalah bin Ka'ab, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Saudah. Kisah ini penuh dengan tipu daya dan ambisi, mencerminkan sifat licik dari seorang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Ibnu Saudah dikenal sebagai seorang orator ulung. Setelah berhasil menyebarkan hasutan terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan memicu perpecahan,
ia merasa bahwa pengaruhnya di kalangan masyarakat semakin kuat. Di wilayah-wilayah terpencil seperti Basrah dan Kufah, di mana banyak orang belum sepenuhnya memahami ajaran Islam, ia mulai menyisipkan gagasan bahwa dirinya memiliki wahyu khusus. Di sebuah malam yang gelap di Kufah, Ibnu Sauda berkumpul dengan sekelompok kecil pengikut setianya di sebuah rumah sederhana. Mereka adalah orang-orang yang telah terpengaruh oleh retorikanya dan percaya bahwa ia adalah pemimpin spiritual. Ibnu Sauda, "Wahai saudara-saudaraku, tidakkah kalian merasa bahwa aku berbicara bukan hanya dari pikiranku sendiri? Tidakkah kalian melihat tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan melalui diriku?" Salah seorang pengikutnya, seorang pria bernama Qais, tampak bingung. "Qais, tanda-tanda apa yang kau maksud, wahai pemimpin kami?" Ibnu Sauda, dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "Aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku bertemu dengan Nabi Muhammad. Beliau menaruh tangannya di kepalaku dan berkata, 'Engkau adalah penerusku. Engkau akan membawa umat kepada cahaya baru. Tidakkah ini bukti bahwa aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?'" Orang-orang di ruangan itu saling berpandangan, sebagian terkejut, sebagian lagi mulai percaya. Ibnu Sauda melanjutkan, "Ibnu Sauda, bukan hanya itu. Lihatlah bagaimana kata-kataku mampu menggugah hati kalian. Ini bukan sekadar bakat, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah penerus Nabi. Aku adalah Nabi terakhir." Keesokan harinya, berita tentang klaim kenabian Ibnu Sauda mulai menyebar. Di masjid-masjid kecil dan pasar-pasar, ia menyampaikan pesan-pesan yang menguatkan klaimnya. Ia bahkan mulai mengubah beberapa ajaran Islam, mengatakan bahwa salat 5 waktu tidak lagi diperlukan, dan menggantinya dengan satu ibadah khusus yang ia sebut Shalat Cahaya. Di sebuah pasar di Basrah, seorang pedagang mendekatinya. Pedagang, "Abhalah, aku mendengar kau mengaku sebagai nabi. Apa yang membuatmu berani mengatakan hal itu? Bukankah Nabi Muhammad adalah penutup para nabi?" Ibnu Sauda tersenyum dengan tenang. "Memang benar Nabi Muhammad adalah penutup para nabi syariat, tapi aku adalah nabi penerus. Tugas utamaku bukan membawa syariat baru, melainkan melanjutkan cahaya beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku wahyu dan aku hanya menjalankan perintahnya." Pedagang itu tampak ragu, tetapi beberapa orang di sekitarnya tampak terpesona oleh jawaban Ibnu Sauda. Dengan kemampuannya berbicara, ia terus menggiring orang-orang untuk mempercayainya. Namun, tidak semua orang termakan oleh tipu daya Ibnu Sauda. Para ulama dan sahabat Nabi yang masih hidup segera mengetahui klaimnya dan menganggapnya sebagai ancaman serius. Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi khalifah, mengirim utusan untuk menyelidiki dan menghentikan penyebaran ajaran palsu tersebut. Di Kufah, ketika Ibnu Sauda sedang berbicara kepada pengikutnya, utusan Ali datang dan langsung menantangnya. Utusan Ali, "Wahai Abhalah, aku datang atas nama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kami mendengar kau mengaku sebagai nabi. Apakah itu benar?" Ibnu Sauda dengan lantang, "Aku tidak perlu menyangkal apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepadaku. Ya, aku adalah nabi penerus." Utusan Ali dengan tegas, "Engkau pembohong. Nabi Muhammad telah bersabda, 'Aku adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahku.' Perkataanmu hanyalah fitnah, dan kau akan dimintai pertanggungjawaban atasnya." Ibnu Sauda berusaha membela diri, tetapi bukti-bukti kebohongannya sudah terlalu jelas. Pengikutnya mulai tercerai-berai, dan akhirnya ia ditangkap oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan bahwa Ibnu Sauda dijatuhi hukuman mati karena klaim palsunya yang berbahaya dan usahanya memecah belah umat. Sebelum eksekusi, ia masih mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa ia telah disalahpahami, tetapi tidak ada yang mempercayainya lagi. Kisah klaim kenabian Ibnu Sauda adalah pelajaran berharga bagi umat Islam tentang bahayanya ambisi yang didasari kebohongan. Ia menjadi simbol bagaimana seseorang dapat menggunakan kecerdasan dan kefasihan berbicara untuk menyesatkan banyak orang demi keuntungan pribadi. Umat Islam diajarkan untuk selalu merujuk kepada ajaran Al-Quran dan hadis agar tidak mudah tertipu oleh klaim palsu seperti ini. Ketiga, perannya dalam fitnah pertama.
Fitnah pertama atau Al-Fitnah Al-Kubra adalah salah satu periode paling kelam dalam sejarah Islam. Konflik ini mengguncang kekhalifahan Utsman bin Affan, memunculkan perpecahan di antara umat, dan meninggalkan luka yang berbekas hingga kini. Di balik tirai kekacauan tersebut, Abhalah bin Ka'ab atau Ibnu Saudah disebut-sebut sebagai salah satu dalang yang menggerakkan roda fitnah ini. Dengan kecerdasannya dalam memprovokasi dan memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat, ia menjadi figur yang memperkeruh keadaan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kebijakan tertentu mulai menimbulkan ketidakpuasan di kalangan umat. Ibnu Saudah, yang dikenal licik dan pandai berbicara, melihat celah untuk memperburuk situasi. Ia mulai menyebarkan propaganda di berbagai wilayah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah, memanfaatkan isu-isu keadilan untuk membangkitkan kebencian terhadap khalifah. Di sebuah pasar di Basrah, Ibnu Saudah berdiri di tengah kerumunan, mengarahkan suara lantangnya kepada masyarakat. Ibnu Saudah, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian tidak melihat ketidakadilan ini? Lihatlah bagaimana Utsman memperkaya keluarganya sendiri, memberikan jabatan kepada mereka, sementara kita yang jauh dari Quraisy dibiarkan terabaikan." Seorang pria dari kerumunan maju dan bertanya, "Pria, bukankah Khalifah Utsman adalah sahabat Nabi? Bagaimana mungkin ia berlaku tidak adil?" Ibnu Saudah tersenyum sinis, "Benar, ia adalah sahabat Nabi. Tapi bukankah kita juga diajarkan untuk menuntut keadilan? Bahkan seorang pemimpin bisa salah. Dan ketika ia salah, tidakkah kita memiliki kewajiban untuk memperbaikinya?" Kerumunan mulai bergemuruh. Ketidakpuasan yang sebelumnya terpendam mulai mencuat. Ibnu Saudah dengan kecerdikannya berhasil menanamkan keraguan di hati banyak orang. Setelah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, Ibnu Saudah mulai menyebarkan surat-surat palsu atas nama Khalifah Utsman. Surat-surat itu dikirim kepada gubernur-gubernur di berbagai wilayah, menuduh Utsman merencanakan tindakan-tindakan yang merugikan mereka. Surat-surat ini menyalakan api pemberontakan yang menyebar seperti angin. Di Mesir, sekelompok pemberontak berkumpul di sebuah rumah kecil untuk membahas isi surat yang mereka terima. Ibnu Saudah hadir di antara mereka, berpura-pura sebagai penasihat yang peduli pada nasib umat. Pemberontak Mesir, "Jika benar surat ini dari Utsman, maka ia telah mengkhianati kepercayaan kami. Ia ingin mencopot gubernur kami tanpa alasan. Ini tidak bisa dibiarkan." Ibnu Saudah dengan nada penuh empati, "Aku tidak ingin kalian bertindak gegabah, tapi tidakkah kalian merasa bahwa sudah saatnya kita bertindak untuk keadilan? Kalian tidak sendiri. Di Kufah dan Basrah, saudara-saudara kita juga merasa tidak puas. Bersatulah. Suarakan tuntutan kalian kepada khalifah." Dengan kata-katanya, Ibnu Saudah berhasil memperkuat niat pemberontak untuk bertindak. Ia menyulut api tanpa langsung terlibat secara terang-terangan. Ketika pemberontakan mencapai puncaknya, para pemberontak dari berbagai wilayah berkumpul di Madinah. Mereka mengepung rumah Khalifah Utsman, menuntut pengunduran dirinya. Di antara kerumunan pemberontak, Ibnu Saudah berdiri di belakang layar, memberikan arahan dan memprovokasi massa. Dalam sebuah percakapan rahasia dengan salah satu pemimpin pemberontak, ia kembali memanaskan suasana. Pemimpin pemberontak, "Kami sudah mengepung rumah Utsman, tapi masih ada keraguan di antara kami. Bagaimana jika ia meminta maaf dan berjanji memperbaiki kebijakannya?" Ibnu Saudah dengan nada tajam, "Permintaan maaf, janji, itu hanya taktik untuk mempertahankan kekuasaannya. Ingatlah, selama ia masih hidup, ia akan terus menjadi ancaman bagi kita. Tuntutan kalian hanya akan didengar jika kalian menunjukkan ketegasan. Jangan biarkan kelemahan menghalangi perjuangan kita." Kata-kata ini memperkuat tekad pemberontak. Mereka akhirnya menyerbu rumah Utsman dan membunuhnya. Sebuah peristiwa tragis yang menandai awal dari perpecahan besar dalam umat Islam. Setelah kematian Utsman, Ibnu Saudah tidak langsung muncul ke permukaan. Ia memilih bersembunyi, membiarkan umat terpecah dalam konflik antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan kelompok lainnya. Ada desas-desus bahwa ia mencoba memprovokasi konflik lebih lanjut, tetapi pengaruhnya perlahan melemah setelah tokoh-tokoh Islam seperti Ali dan Muawiyah mengambil langkah untuk memulihkan stabilitas. Nasib akhir Ibnu Saudah tetap menjadi misteri.
Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia melarikan diri ke wilayah terpencil, sementara yang lain menyatakan bahwa ia ditangkap dan dieksekusi atas perannya dalam fitnah ini. Peran Ibnu Saudah dalam fitnah pertama adalah contoh bagaimana ambisi pribadi dan hasutan dapat menghancurkan persatuan umat. Ia menggunakan isu keadilan sebagai topeng untuk menutupi niat liciknya, memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat demi keuntungan pribadi. Kisah ini mengajarkan pentingnya berhati-hati terhadap propaganda dan fitnah, serta pentingnya menjaga persatuan dalam menghadapi konflik. Keempat, kontribusi pada konflik Sunni-Syiah. Ketegangan antara Sunni dan Syiah adalah salah satu perpecahan terbesar dalam sejarah Islam. Banyak faktor yang memicu konflik ini, mulai dari perbedaan politik hingga teologi. Di balik awal mula perselisihan tersebut, Abhalah bin Ka'ab atau Ibnu Saudah sering disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang berperan memanaskan situasi. Dengan kecerdikan dan ambisi pribadinya, ia dianggap sebagai salah satu penggerak fitnah yang memperuncing perbedaan antara dua kelompok besar umat Islam ini. Setelah kematian Utsman bin Affan, umat Islam memasuki masa penuh gejolak. Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah keempat, tetapi pemerintahannya tidak diterima oleh semua pihak. Muawiyah, gubernur Syam, menolak memberikan baiat, sementara para pendukung Ali melihatnya sebagai satu-satunya pemimpin yang sah. Dalam ketegangan ini, Ibnu Saudah melihat peluang untuk memainkan peran. Di sebuah rumah sederhana di Kufah, Ibnu Saudah berbicara dengan sekelompok pengikutnya yang sudah mulai mempercayai gagasan-gagasannya tentang keutamaan Ali. Ibnu Saudah, "Saudara-saudaraku, tidakkah kalian sadar bahwa Ali adalah satu-satunya yang layak memimpin umat ini? Bukankah ia sepupu dan menantu Nabi, orang yang selalu berada di sisi Rasulullah dalam setiap perjuangan?" Seorang pengikut bernama Malik mengangguk setuju. Malik, "Tapi, wahai Abhalah, ada yang mengatakan bahwa Muawiyah juga memiliki hak sebagai pemimpin. Ia memiliki kekuatan besar di Syam." Ibnu Saudah dengan nada tajam, "Kekuatan tanpa hak adalah penindasan. Muawiyah tidak lebih dari seorang pemberontak yang menginginkan kekuasaan. Sementara Ali adalah cahaya yang ditinggalkan Rasulullah untuk kita. Jika kita tidak berdiri bersamanya, maka kita mengkhianati agama ini." Kata-katanya mulai menyulut semangat pengikutnya. Dengan retorikanya, Ibnu Saudah tidak hanya mendukung Ali, tetapi juga menanamkan gagasan bahwa hanya Ali yang memiliki legitimasi ilahi sebagai pemimpin umat. Ibnu Saudah tidak hanya mendukung Ali secara diam-diam. Ia mulai menyebarkan gagasan ekstrem yang kelak menjadi dasar bagi ideologi kelompok Syiah garis keras. Di antaranya adalah klaim bahwa Ali memiliki kedudukan spiritual yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia biasa. Ia mulai mempromosikan gagasan bahwa Ali adalah pemimpin yang ditunjuk secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya melalui kesepakatan umat. Di sebuah masjid kecil di Basrah, ia berbicara kepada sekelompok orang yang gelisah dengan keadaan politik. Ibnu Saudah, "Wahai kaum muslimin, tidakkah kalian tahu bahwa setelah Nabi, hanya Ali yang memiliki hak untuk memimpin kita? Tidakkah kalian mendengar sabda Rasulullah di Ghadir Khum? Barang siapa yang menjadikanku pemimpin, maka Ali adalah pemimpinnya. Apakah kalian akan mengabaikan wasiat Nabi?" Seorang pria tua di kerumunan tampak ragu. Pria tua, "Tapi wahai Abhalah, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman dipilih oleh umat. Apakah itu tidak cukup sah?" Ibnu Saudah dengan nada menantang, "Sah menurut siapa? Apakah umat lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi telah menunjuk Ali, tetapi mereka mengabaikan wasiat itu. Kini saatnya kita mengembalikan hak yang telah dirampas." Dengan kata-kata itu, ia semakin memecah umat. Sebagian mulai percaya bahwa pemerintahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah pengkhianatan terhadap Ali. Sementara yang lain tetap memegang teguh legitimasi ketiga khalifah tersebut. Perpecahan itu terus meluas. Ketika perang Siffin pecah antara Ali dan Muawiyah, Ibnu Saudah berada di pihak Ali. Namun, kontribusinya tidak hanya sebagai pendukung pasif. Ia terus menyebarkan gagasan-gagasan ekstrim yang menguatkan konflik antara dua kubu. Bahkan setelah perang berakhir dengan peristiwa tahkim, arbitrase,
ia memanfaatkan ketidakpuasan di kalangan pendukung Ali untuk memecah belah mereka. Di sebuah tenda pasca perang, Ibnu Sauda berbicara dengan sekelompok pendukung Ali yang kecewa dengan hasil tahkim. Pengikut Ali, mengapa Ali setuju dengan tahkim? Apakah ini tanda kelemahan? Bagaimana mungkin ia menyamakan dirinya dengan Muawiyah? Ibnu Sauda, dengan nada membakar. Ali tidak lemah, tetapi orang-orang di sekitarnya yang membuatnya menuruti kehendak mereka. Kalian harus melihat ini sebagai ujian. Jika Ali tidak memimpin dengan tegas, maka mungkin sudah saatnya kita mengambil langkah sendiri untuk membela kebenaran. Dengan kata-kata itu, Ibnu Sauda berhasil memisahkan sebagian pendukung Ali menjadi kelompok Khawarij yang kemudian memberontak melawan Ali sendiri. Sementara itu, gagasan-gagasannya tentang keutamaan Ali terus berkembang menjadi dasar bagi sebagian kelompok Syiah yang lebih radikal. Meskipun peran Ibnu Sauda dalam konflik Sunni Syiah tidak terdokumentasi dengan rinci, gagasan-gagasan yang ia sebarkan menjadi bagian penting dari narasi yang memperuncing perpecahan. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang mengubah ketegangan politik menjadi perpecahan ideologis yang mendalam, meninggalkan warisan yang memecah belah umat hingga hari ini. Kisah Ibnu Sauda mengajarkan pentingnya berhati-hati terhadap provokator yang menggunakan agama untuk mencapai tujuan politik. Umat Islam diajarkan untuk tetap bersatu di atas ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta menghindari hasutan yang dapat memperburuk perpecahan. Kelima, pandangan sejarawan. Abhalah bin Ka'ab, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sauda, adalah salah satu figur paling kontroversial dalam sejarah Islam. Namanya sering dikaitkan dengan perpecahan besar yang terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, terutama dalam fitnah pertama dan perkembangan konflik Sunni Syiah. Namun, di kalangan sejarawan, keberadaan dan peran Ibnu Sauda menjadi subjek perdebatan panjang. Beberapa menganggapnya tokoh nyata dengan dampak besar, sementara yang lain percaya bahwa ia hanyalah tokoh fiktif atau mitos yang diciptakan untuk menjelaskan perpecahan umat. Di sebuah perpustakaan besar di Baghdad pada abad ke-9, beberapa sejarawan terkemuka berkumpul untuk membahas sejarah awal Islam. Diskusi mereka berfokus pada tokoh kontroversial yang dikenal sebagai Ibnu Sauda. Sejarawan pertama, seorang ulama bernama Ibrahim Al-Nadim, membuka percakapan. Ibrahim Al-Nadim, saudara-saudaraku, nama Ibnu Sauda sering muncul dalam riwayat tentang fitnah pertama. Tetapi, apakah kita memiliki bukti nyata tentang keberadaannya? Ataukah ia hanya ciptaan musuh politik untuk menutupi kesalahan mereka sendiri? Sejarawan kedua, Yahya Al-Basri, seorang ahli sejarah Islam dari Kufah, menyela dengan nada tegas. Yahya Al-Basri, riwayat tentang Ibnu Sauda sangat jelas. Ia adalah pengikut Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan memprovokasi pemberontakan. Melalui ajarannya, mereka menanamkan kebencian terhadap Khalifah Utsman. Bukankah surat-surat palsu yang menyulut pemberontakan itu adalah salah satu buktinya? Namun, seorang sejarawan muda bernama Ali Al-Madini yang dikenal skeptis terhadap banyak riwayat, menggelengkan kepala. Ali Al-Madini, saudaraku Yahya, bukti yang kau sebutkan terlalu lemah. Banyak riwayat tentang Ibnu Sauda berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas, terutama dari golongan yang ingin menyalahkan kelompok tertentu. Jangan lupa, sejarah sering ditulis oleh pemenang. Yahya Al-Basri menatap tajam. Apakah kau meragukan semua riwayat yang disampaikan para ulama terdahulu? Bukankah Ibnu Sauda disebut oleh Al-Tabari dalam sejarahnya? Ali Al-Madini dengan tenang. Benar, Al-Tabari mencatatnya. Tapi jangan lupa bahwa Al-Tabari sering mengutip riwayat tanpa menyaring kebenarannya. Jika kita periksa lebih dalam, sebagian besar riwayat tentang Ibnu Sauda berasal dari Saif bin Umar, seorang periwayat yang lemah dan sering dianggap memalsukan cerita untuk memperkuat narasi politik. Setelah perdebatan panjang, majelis itu akhirnya membahas kemungkinan bahwa tokoh Ibnu Sauda hanyalah alat propaganda politik. Sejarawan lain, Hasan Al-Dimashqi, seorang pengamat netral, mencoba menyimpulkan pandangan dari berbagai sudut. Hasan Al-Dimashqi, mari kita objektif.
Jika Ibnu Sauda memang ada, ia jelas seorang oportunis yang memanfaatkan ketegangan politik pada masa itu. Tapi jika ia tidak ada, maka kita harus bertanya, siapa yang menciptakan cerita tentang dirinya dan untuk apa? Sejarawan lainnya menyahut, Ibrahim Al-Nadim. Mungkin cerita tentang Ibnu Sauda digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyalahkan pemberontakan pada kelompok luar. Dengan menciptakan kambing hitam, mereka ingin melindungi nama baik sahabat Nabi dan mengalihkan perhatian dari masalah internal. Ali Al-Madini tersenyum kecil. Tepat sekali, nama Ibnu Sauda atau bahkan Abdullah bin Sabah lebih mungkin menjadi simbol daripada sosok nyata. Mereka digunakan untuk mewakili segala hal yang dianggap berbahaya. Fitnah, pemberontakan, dan perpecahan. Hingga kini, pandangan para sejarawan tentang Ibnu Sauda tetap terbagi. Beberapa percaya bahwa ia adalah tokoh nyata yang bersekutu dengan Abdullah bin Sabah untuk memecah belah umat. Namun, banyak yang meragukan riwayat-riwayat tersebut, menganggapnya sebagai rekayasa untuk menguatkan narasi politik pada masa Bani Umayyah. Dalam refleksi terakhir, Hasan Al-Dimashqi menyampaikan pandangan bijaknya. Hasan Al-Dimashqi, apakah Ibnu Sauda itu nyata atau tidak? Yang jelas, ia adalah pelajaran bagi umat Islam. Nama ini mengingatkan kita akan bahaya fitnah, ambisi, dan manipulasi politik yang dapat menghancurkan persatuan umat. Itu adalah pelajaran yang tidak boleh kita abaikan. Kisah tentang Ibnu Sauda mengajarkan kita untuk melihat sejarah dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian. Kebenaran seringkali tersembunyi di antara berbagai kepentingan dan narasi politik. Sebagai umat, penting untuk terus menjaga persatuan dan berhati-hati terhadap segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah. Jika Anda tertarik mendalami lebih lanjut, Anda dapat mempelajari karya-karya sejarah Islam tentang fitnah pertama, Al-Fitnah Al-Kubra, dan tulisan ulama tentang peran Abdullah bin Sabah serta pengaruhnya